Apakah Tuhan benar-benar ada? Ini mungkin adalah pertanyaan paling tua yang pernah diajukan manusia. Selama ribuan tahun pertanyaan ini terus muncul di ruang kuliah, di rumah ibadah, di laboratorium, bahkan di dalam kepala orang-orang yang mengaku tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Sebagian orang menjawab dengan keyakinan, sebagian lagi menuntut bukti. Lalu muncul satu pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi ternyata sangat rumit. Bisakah Tuhan dibuktikan secara logika? Banyak orang langsung menjawab, tidak bisa. Alasannya sederhana, Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa diuji di laboratorium. Sekilas, jawaban itu terdengar masuk akal. Namun, ada masalah. Kalau sesuatu tidak bisa dilihat, apakah berarti sesuatu itu tidak ada? Mari kita pikirkan sejenak. Pernahkah kamu melihat angka 3? Bukan simbol 3 yang tertulis di kertas, tetapi angka 3 itu sendiri. Pernahkah kamu memegang hukum gravitasi? Atau menyentuh logika? Tentu tidak. Namun hampir tidak ada orang yang meragukan keberadaan konsep-konsep itu. Mengapa? Karena tidak semua hal dibuktikan dengan cara yang sama. Ada hal yang dibuktikan melalui eksperimen, ada yang dibuktikan melalui observasi, dan ada pula yang dibuktikan melalui penalaran, misalnya dalam matematika. Tidak ada ilmuwan yang pergi ke laboratorium untuk membuktikan bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kebenaran itu lahir dari logika. Begitu juga dalam filsafat. Banyak kesimpulan tidak bergantung pada mikroskop atau teleskop, tetapi pada apakah rangkaian argumennya konsisten atau tidak. Disinilah letak kesalahpahaman yang sering terjadi. Banyak orang menganggap satu-satunya jalan menuju kebenaran adalah sains. Padahal sains sendiri berdiri di atas sesuatu yang tidak bisa dibuktikan oleh sains. Sains mengasumsikan bahwa alam semesta memiliki keteraturan, bahwa logika dapat dipercaya, bahwa hukum alam berlaku secara konsisten, dan bahwa akal manusia mampu memahami realitas. Semua itu bukan hasil eksperimen pertama, melainkan titik awal yang justru membuat eksperimen menjadi mungkin. Karena itu, ketika seseorang bertanya, "Mana bukti Tuhan?" Sebenarnya kita harus bertanya lebih dulu. Bukti dalam arti apa? Apakah bukti empiris ataukah bukti logis? Karena keduanya berbeda. Dan mencampur adukkan keduanya seringkali membuat perdebatan tidak pernah selesai. Menariknya, selama lebih dari 2000 tahun, banyak filsuf justru tidak memulai pembahasan tentang Tuhan dari kitab suci. Mereka memulainya dari sesuatu yang jauh lebih sederhana. Satu pertanyaan yang tampaknya sepele, tetapi mampu mengubah cara kita memandang seluruh alam semesta. Pertanyaannya adalah, mengapa ada sesuatu daripada tidak ada apapun? Sekilas, pertanyaan ini terdengar aneh, namun semakin dipikirkan, semakin sulit diabaikan. Mengapa alam semesta ada? Mengapa bukan ketiadaan total? Mengapa ada hukum fisika? Mengapa ada ruang, waktu, energi, dan materi? Apakah semuanya muncul begitu saja, atau ada penjelasan yang lebih mendasar? Pertanyaan inilah yang kemudian melahirkan salah satu argumen paling terkenal dalam sejarah filsafat. Sebuah argumen yang telah diperdebatkan oleh tokoh-tokoh besar seperti Aristoteles, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Thomas Aquinas, hingga para filsuf kontemporer. Argumen yang dikenal sebagai argumen kosmologis, dan justru dari sinilah perjalanan kita dimulai. Sebelum kita berbicara tentang Tuhan, mari lupakan dulu semua konsep agama. Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah hutan. Di tengah jalan, kamu menemukan sebuah bola kaca yang sangat indah. Apa pertanyaan pertama yang muncul di kepalamu? Mungkin bukan, apakah bola ini nyata? Melainkan, siapa yang membuatnya? Sekarang bayangkan ukurannya diperbesar, bukan lagi sebuah bola kaca, melainkan seluruh alam semesta. Pertanyaannya berubah menjadi jauh lebih besar. Siapa atau apa yang menjadi penyebab keberadaan alam semesta? Inilah inti dari argumen kosmologis. Argumen ini tidak dimulai dengan kitab suci, tidak dimulai dengan mukjizat, tidak pula dimulai dengan pengalaman spiritual. Argumen ini dimulai dari satu prinsip yang sangat akrab dengan kehidupan kita. Segala sesuatu yang mulai ada memiliki sebab.
Coba perhatikan kehidupan sehari-hari. Rumah tidak muncul begitu saja. Ponsel tidak muncul dari kehampaan. Pohon berasal dari biji. Bintang lahir dari awan gas. Bahkan tubuh kita berasal dari proses biologis yang panjang. Semakin jauh sains berkembang, justru semakin banyak hubungan sebab akibat yang berhasil ditemukan. Karena itulah ilmuwan selalu bertanya, apa penyebabnya? Bukan apakah penyebab itu ada? Sebab tanpa keyakinan bahwa alam memiliki keteraturan, sains tidak akan pernah berkembang. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apakah alam semesta juga memiliki awal? Selama berabad-abad, banyak orang menganggap alam semesta bersifat kekal. Bahkan Aristoteles pernah mempertahankan gagasan itu. Namun pada abad ke-20, gambaran tersebut mulai berubah. Melalui pengamatan terhadap galaksi, para astronom menemukan bahwa alam semesta sedang mengembang. Semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat ia menjauh. Seolah-olah seluruh ruang sedang mengembang ke segala arah. Jika waktu diputar mundur, maka semua galaksi akan semakin dekat. Semakin dekat, semakin rapat, hingga akhirnya tiba pada keadaan yang sangat padat dan sangat panas. Inilah yang kemudian dikenal sebagai teori Big Bang. Perlu dipahami, Big Bang bukanlah teori tentang ledakan di dalam ruang. Big Bang adalah model ilmiah yang menjelaskan bahwa ruang dan waktu yang kita kenal berkembang dari keadaan awal yang sangat ekstrim. Dengan kata lain, menurut model kosmologi modern, alam semesta memiliki masa lalu yang terbatas. Lalu muncul pertanyaan yang hampir tidak bisa dihindari. Jika alam semesta memiliki awal, apa penyebab awal itu? Disinilah argumen kosmologis mulai bekerja. Bentuk sederhananya hanya terdiri dari 3 langkah. Pertama, segala sesuatu yang mulai ada mempunyai sebab. Kedua, alam semesta mulai ada. Ketiga, maka alam semesta mempunyai sebab. Sekilas argumen ini tampak sederhana, bahkan terlalu sederhana. Namun justru kesederhanaannya yang membuatnya bertahan selama ribuan tahun. Tentu saja ada yang langsung bertanya, kalau begitu, siapa yang menciptakan Tuhan? Pertanyaan ini sering dianggap sebagai pukulan telak. Tetapi apakah benar demikian? Perhatikan kembali premis pertama. Argumen ini tidak mengatakan segala sesuatu memiliki sebab. Argumen ini mengatakan segala sesuatu yang mulai ada memiliki sebab. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Kalau kita mengatakan segala sesuatu memiliki sebab, maka benar. Tuhan pun harus memiliki sebab. Tetapi itu bukan argumen yang diajukan oleh para filsuf. Yang mereka bicarakan adalah sesuatu yang memulai keberadaannya. Jika ada sesuatu yang tidak pernah mulai ada, yang keberadaannya tidak bergantung pada apapun, maka menurut argumen ini, ia tidak memerlukan penyebab. Dalam filsafat, konsep seperti ini disebut necessary being, atau wujud yang niscaya. Artinya, keberadaannya tidak bergantung pada sesuatu yang lain. Sebaliknya, kita dan seluruh alam semesta adalah contingent beings, sesuatu yang bisa saja tidak ada. Kita lahir pada waktu tertentu, bintang terbentuk lalu padam, planet terbentuk lalu hancur, galaksi bertabrakan, segala sesuatu di alam semesta tampak berubah, segala sesuatu tampak bergantung pada sesuatu yang lain. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Kalau semuanya bergantung kepada apa? Bayangkan kamu melihat rantai yang menggantung di udara, kamu melihat mata rantai pertama ditahan oleh mata rantai kedua, yang kedua ditahan oleh yang ketiga oleh yang keempat. Terus begitu tanpa akhir. Sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya menopang seluruh rantai itu? Kalau setiap mata rantai hanya bergantung pada mata rantai lain, tetapi tidak pernah ada sesuatu yang benar-benar menjadi penopang, apakah rantai itu bisa tetap menggantung? Inilah alasan mengapa banyak filsuf berpendapat bahwa rangkaian sebab tidak cukup hanya menjelaskan hubungan antar peristiwa. Mereka berpendapat bahwa pada akhirnya harus ada sesuatu yang tidak bergantung pada apapun, tetapi justru menjadi dasar bagi segala sesuatu yang lain. Namun, apakah penyebab pertama itu otomatis adalah Tuhan? Ataukah ada penjelasan lain yang sama kuatnya? Disinilah perdebatan justru menjadi jauh lebih menarik. Pada bagian berikutnya kita akan melihat keberatan-keberatan paling serius terhadap argumen kosmologis
mulai dari pertanyaan tentang sebab akibat sebelum waktu, fisika kuantum, hingga kemungkinan bahwa alam semesta tidak membutuhkan penyebab sama sekali. Di sanalah kualitas sebuah argumen benar-benar diuji. Kalau argumen kosmologis terdengar begitu sederhana, mengapa para filsuf masih memperdebatkannya hingga hari ini? Jawabannya sederhana, karena setiap premisnya bisa dipertanyakan, dan justru disitulah filsafat bekerja. Mari kita mulai dari keberatan yang paling sering muncul. Kalau segala sesuatu harus punya penyebab, siapa yang menciptakan Tuhan? Sekilas pertanyaan ini tampak menghancurkan seluruh argumen. Tetapi sebenarnya pertanyaan itu lahir dari kesalahpahaman terhadap premis pertama. Argumen kosmologis tidak pernah mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki penyebab. Yang dikatakan adalah, segala sesuatu yang mulai ada memiliki penyebab. Kalau Tuhan didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak pernah mulai ada, maka pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan menjadi seperti bertanya, di sebelah utara kutub utara, ada apa? Kalimatnya terdengar masuk akal, tetapi sebenarnya mengandung asumsi yang tidak sesuai dengan definisinya. Namun, ini belum menyelesaikan perdebatan, karena muncul keberatan berikutnya. Mengapa alam semesta sendiri tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki awal? Ini adalah pertanyaan yang serius. Sebagian filsuf memang berpendapat bahwa alam semesta bersifat kekal. Sebagian lagi mengusulkan bahwa mungkin ada siklus alam semesta yang terus berulang. Bahkan dalam kosmologi modern, ada beberapa model yang mencoba menghindari gagasan tentang awal mutlak. Namun, hingga saat ini belum ada konsensus ilmiah bahwa alam semesta benar-benar kekal. Sebaliknya, model standar kosmologi menunjukkan bahwa ruang dan waktu yang kita kenal memiliki masa lalu yang terbatas. Artinya, pertanyaan tentang asal-usul alam semesta masih tetap terbuka. Lalu datang keberatan yang lebih modern. Bukankah fisika kuantum menunjukkan bahwa sesuatu bisa muncul tanpa sebab? Ini adalah argumen yang sering dikutip. Di dunia kuantum memang ada peristiwa yang tampak acak. Misalnya peluruhan radioaktif atau fluktuasi kuantum, tetapi disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Dalam fisika, vakum kuantum bukan berarti ketiadaan mutlak. Vakum kuantum tetap memiliki hukum fisika, medan kuantum, struktur matematika, dan sifat-sifat tertentu. Dengan kata lain, vakum kuantum adalah sesuatu, bukan ketiadaan. Karena itu, ketika seorang fisikawan mengatakan bahwa partikel muncul dari vakum kuantum, ia tidak sedang mengatakan bahwa sesuatu muncul dari tidak ada sama sekali. Ia sedang menjelaskan proses yang terjadi dalam sistem fisik yang sudah memiliki aturan. Jadi, perdebatan tentang asal-usul alam semesta belum selesai hanya dengan menyebut fisika kuantum. Masih ada pertanyaan yang lebih mendasar. Dari mana hukum-hukum kuantum itu sendiri berasal? Mengapa hukum itu ada? Mengapa bukan hukum yang lain? Atau mengapa tidak ada hukum sama sekali? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lagi berada di wilayah fisika, melainkan filsafat. Lalu muncul keberatan berikutnya. Bukankah sebab akibat hanya berlaku di dalam waktu? Ini mungkin keberatan yang paling sulit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu melihat sebab datang lebih dulu daripada akibat. Api muncul lebih dulu, baru air mendidih. Benih ditanam lebih dulu, baru pohon tumbuh. Tetapi jika waktu sendiri bermula bersama alam semesta, bagaimana mungkin ada sebelum alam semesta? Bukankah kata sebelum itu sendiri kehilangan maknanya? Ini adalah tantangan yang diakui secara serius oleh para filsuf dan kosmolog. Sebagian berpendapat bahwa penyebab pertama tidak terjadi di dalam waktu, melainkan menjadi dasar mengapa ruang dan waktu dapat ada. Dengan kata lain, hubungan antara penyebab pertama dan alam semesta mungkin tidak sama seperti hubungan antara korek api dan nyala api. Analogi sehari-hari mulai kehilangan daya jelas ketika kita berbicara tentang asal-usul ruang dan waktu itu sendiri. Disinilah kita harus bersikap rendah hati. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengamati momen asal-usul alam semesta secara langsung, baik ilmuwan, filsuf, maupun teolog. Mereka semua sedang mencoba menyusun penjelasan terbaik berdasarkan bukti dan penalaran yang tersedia. Lalu muncul pertanyaan terakhir, dan mungkin ini yang paling penting. Kalaupun benar ada penyebab pertama, apakah penyebab itu pasti Tuhan? Belum tentu. Argumen kosmologis
dengan sendirinya belum membuktikan seluruh konsep Tuhan dalam agama tertentu. Argumen ini hanya berusaha menunjukkan bahwa mungkin ada suatu realitas yang tidak bergantung pada apapun, tetapi menjadi dasar bagi keberadaan segala sesuatu. Apakah realitas itu bersifat personal? Apakah ia memiliki kehendak? Apakah ia maha mengetahui? Apakah ia identik dengan Tuhan dalam Islam, Kristen, atau agama lain? Pertanyaan-pertanyaan itu memerlukan argumen tambahan. Dan justru disinilah tradisi filsafat Islam memberikan kontribusi yang sangat menarik. Para pemikir seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali tidak berhenti pada pertanyaan tentang penyebab pertama. Mereka mencoba menjelaskan mengapa penyebab pertama itu, jika memang ada, harus memiliki sifat-sifat tertentu yang kemudian diidentifikasi dengan Tuhan. Namun, apakah argumen mereka berhasil? Itulah yang akan kita bahas pada bagian terakhir. Kita akan melihat bagaimana filsafat Islam mengembangkan argumen ini, apa kaitannya dengan Al-Quran, dan mengapa hingga hari ini pertanyaan tentang Tuhan tetap menjadi salah satu diskusi intelektual terbesar dalam sejarah manusia. Setelah ribuan tahun perdebatan, kita akhirnya sampai pada pertanyaan yang sesungguhnya. Misalkan, untuk sementara kita menerima bahwa alam semesta memang membutuhkan suatu penyebab. Lalu pertanyaannya adalah, seperti apa penyebab itu? Kalau penyebab tersebut juga memiliki awal, maka ia membutuhkan penyebab lain. Lalu penyebab itu membutuhkan penyebab berikutnya. Dan begitu seterusnya. Padahal justru itulah yang sejak awal ingin dijelaskan. Karena itu, banyak filsuf menyimpulkan bahwa penyebab pertama harus memiliki sifat yang sangat berbeda dari apapun yang ada di alam semesta. Ia tidak bergantung pada ruang, tidak bergantung pada waktu, tidak tersusun dari materi, tidak mengalami perubahan. Sebab segala sesuatu yang berubah menunjukkan bahwa sebelumnya ia berada dalam keadaan yang berbeda. Artinya, ia belum sempurna. Sedangkan sesuatu yang menjadi dasar bagi seluruh realitas tidak mungkin bergantung pada kondisi lain agar menjadi sempurna. Dalam filsafat Islam, konsep ini dikenal sebagai wajib al-wujud, yang wajib ada. Istilah ini dipopulerkan oleh Ibnu Sina. Menurutnya, semua yang kita lihat bersifat mungkin al-wujud, yaitu bisa ada dan bisa juga tidak ada. Keberadaan kita bergantung pada banyak hal. Kita bergantung pada udara, pada makanan, pada matahari, pada orang tua. Bahkan jantung kita sendiri bergantung pada miliaran proses biologis yang terjadi setiap detik. Singkatnya, kita adalah makhluk yang sepenuhnya bergantung. Lalu Ibnu Sina mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Kalau semua yang ada bergantung pada sesuatu yang lain, apakah mungkin seluruh rantai keberadaan hanya terdiri dari hal-hal yang bergantung? Atau haruskah ada satu realitas yang keberadaannya tidak bergantung pada apapun? Sebuah realitas yang justru menjadi alasan mengapa segala sesuatu yang lain bisa ada. Inilah yang ia sebut sebagai wajib al-wujud. Konsep ini menarik karena tidak dimulai dari ayat Al-Quran, tidak pula dari hadis. Ia dimulai dari analisis tentang hakikat ada. Dan disinilah filsafat bertemu dengan teologi. Menariknya, Al-Quran sendiri berkali-kali mengajak manusia untuk berpikir dengan pola yang serupa, bukan dengan memaksa, melainkan dengan mengajukan pertanyaan. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Quran Surah At-Tur ayat 35. Ayat ini tidak langsung menyimpulkan. Ia justru mengajak pembacanya menimbang berbagai kemungkinan. Bisakah sesuatu muncul tanpa sebab? Bisakah sesuatu menciptakan dirinya sendiri? Jika keduanya tidak masuk akal, maka apakah ada penjelasan lain? Cara berdialog seperti ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya berbicara kepada hati, tetapi juga kepada akal. Namun, penting untuk kita pahami. Argumen logis bukanlah bukti matematis yang memaksa semua orang mencapai kesimpulan yang sama. Dalam filsafat, argumen dinilai dari kekuatan premis dan konsistensi penalarannya. Dua orang yang sama-sama rasional bisa saja menerima premis yang berbeda, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Itulah sebabnya hingga hari ini masih ada filsuf yang meyakini keberadaan Tuhan, dan masih ada pula filsuf yang menolaknya. Perdebatan ini belum selesai, dan mungkin memang tidak akan pernah selesai.
Tetapi justru disitulah nilainya. Karena pertanyaan tentang Tuhan bukan sekadar pertanyaan agama. Ia adalah pertanyaan tentang realitas, tentang mengapa ada sesuatu daripada tidak ada apapun, tentang mengapa alam semesta memiliki hukum, tentang mengapa matematika mampu menggambarkan dunia fisik dengan begitu akurat, tentang mengapa manusia memiliki kesadaran, akal, dan kemampuan mencari makna. Semakin jauh kita mempelajari alam semesta, semakin kita menyadari satu hal, masih banyak yang belum kita ketahui. Sains telah membawa manusia memahami galaksi, atom, DNA, bahkan gelombang gravitasi. Tetapi sains juga menunjukkan batasnya sendiri. Ia dapat menjelaskan bagaimana banyak hal bekerja. Namun pertanyaan mengapa ada realitas sejak awal masih menjadi wilayah filsafat dan metafisika. Bukan berarti sains gagal, melainkan karena pertanyaannya memang berbeda. Mungkin tujuan terbesar dari logika bukanlah membuat semua orang sepakat, melainkan membantu kita berpikir lebih jernih, membedakan mana yang masuk akal dan mana yang sekadar asumsi, berani mempertanyakan keyakinan sendiri, dan tetap rendah hati ketika berhadapan dengan pertanyaan yang belum memiliki jawaban final. Jadi, apakah Tuhan bisa dibuktikan secara logika? Jawabannya bergantung pada apa yang dimaksud dengan dibuktikan. Jika yang dimaksud adalah bukti laboratorium, tentu tidak. Tetapi jika yang dimaksud adalah menyusun argumen rasional yang koheren dan layak dipertimbangkan, maka jawabannya adalah ya. Itulah sebabnya argumen tentang keberadaan Tuhan masih diajarkan di universitas-universitas terbaik di dunia, masih diperdebatkan oleh para filsuf kontemporer, dan masih menjadi salah satu diskusi intelektual paling hidup hingga hari ini. Pada akhirnya, mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah Tuhan ada, melainkan penjelasan mana yang paling mampu menerangkan mengapa realitas ini ada. Karena setiap orang, sadar atau tidak, pada akhirnya tetap harus memilih jawaban atas pertanyaan itu. Dan pilihan tersebut akan memengaruhi cara kita memandang ilmu, kehidupan, moralitas, bahkan makna keberadaan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.